Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat cerita tentang seorang gadis kecil diusir ibu tirinya dan bertemu nenek gila di jalanan. Lanjut ke ceritanya. Dia diusir oleh ibu tirinya. Dia menyelamatkan seorang nenek gila di jalan, dan itu mengubah kehidupannya. Orang tua Xiao Hua adalah petani. Ibunya meninggal saat melahirkan Xiao Hua. Sejak saat itu ayahnya membesarkannya sendirian. Karena tidak ada yang menjaga Xiao Hua di rumah, setiap kali ayahnya pergi ke ladang, dia akan membawa Xiao Hua bersamanya. Xiao Hua menjadi anak yang bijaksana sejak dia masih kecil. Ketika ayahnya lelah bekerja, dia akan memijat punggungnya. Saat ayahnya haus, dia akan memberinya air serta menyeka keringatnya dengan handuk. Melihat Xiao Hua berperilaku baik, ayah merasa sangat senang dan bangga. Ketika Xiao Hua berusia 6 tahun, suatu hari ayahnya bertanya kepada Xiao Hua, "Jika ayah menemukan ibu tiri, apakah kamu akan menerimanya? Apakah kamu membenci ayah?" Meskipun dia masih muda waktu itu, dia tahu bahwa ayahnya tidak mudah dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika ayahnya berkata begitu, dia pasti ingin mencari seseorang wanita. Meskipun dia sedikit tidak senang agar tidak membuat ayahnya sedih, dia hanya bisa menerimanya. Setelah agak ragu-ragu, dia berkata kepada ayahnya dengan nakal, "Ya, aku belum punya ibu sejak aku masih kecil. Dan aku juga ingin punya ibu tiri." Mata ayahnya berlinang air mata setelah mendengar kata-kata putrinya, dan dia kemudian membelai Xiao Hua dengan tangannya. Tidak butuh waktu lama bagi ayahnya untuk pulang dengan seorang wanita, dengan seorang anak laki-laki yang merupakan ibu tiri dan adik laki-laki Xiao Hua. Ayah masih bekerja setiap hari. Xiao Hua dan adik laki-lakinya ke rumah bersama ibunya, dan Xiao Hua juga membantu ibu tirinya melakukan pekerjaan rumah. Meskipun Xiao Hua mencoba yang terbaik untuk menyenangkan ibu tirinya tidak bersikap baik kepada Xiao Hua. Dia sering menyuruh Xiao Hua menyiapkan makanan untuk adik laki-lakinya. Ibunya sering membelikan baju baru untuk anak laki-lakinya, tetapi dia tidak pernah membelikan untuk Xiao Hua. Terkadang ketika ayahnya tidak di rumah, ibu tirinya juga akan memukulnya. Xiao Hua sangat sedih, tetapi dia tidak berani memberitahu ayahnya karena dia tidak ingin mempengaruhi hubungan antara ayah dan ibu tirinya, dan selalu bertahan dalam diam. Ketika Xiao Hua berusia 9 tahun, ayahnya diagnosis menderita kanker, dan dia meninggal setelah setengah tahun. Tidak diragukan lagi membuat keluarga itu sangat terpuruk. Yang paling menyedihkan adalah Xiao Hua. Dia menangis berkali-kali. Sejak itu temperamen ibu tirinya semakin tak terkendali, mengatakan bahwa Xiao Hua adalah anak yang membawa sial, mengatakan bahwa dia membunuh ibunya ketika dia lahir, dan sekarang dia telah membunuh ayahnya, dan ibu tirinya memaksanya untuk bekerja saat dia masih di sekolah dasar. Xiao Hua harus mendengarkan ibu tirinya melakukan pekerjaan rumah dan bekerja di ladang setiap hari. Tetapi ibu tirinya sering memarahinya. Ketika ibu tirinya tidak senang, dia akan memukulinya dengan tongkat dan sering menghukumnya. Ketika Xiao Hua berusia 10 tahun, dia sibuk bertani dan pergi bersama ibu tirinya ke ladang untuk memanen. Xiao Hua yang kurus tidak memiliki banyak kekuatan. Dia biasanya hanya membawa setengah kantong kecil miles dan mengikuti ibu tirinya selangkah demi selangkah. Saat menggondeng millet, ibu tirinya terpleset dan jatuh ke sawah. Setelah ibu tirinya bangkit dan menyeka kotoran dari wajahnya, dia menampar Xiao Hua dengan keras dan memarahinya. "Kamu sudah membunuh orang tuamu dan sekarang kamu ingin membunuhku. Keluar dari sini, dan kamu tidak akan diizinkan untuk tinggal di rumah ini." Setelah diusir pergi oleh ibu tirinya, Xiao Hua benar-benar putus asa dan lari sambil menangis.
Syahua datang ke kuburan orang tuanya dan menangis. Dia sangat ketakutan dan sangat bingung. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia ingat ayahnya pernah membawanya ke kota di tahun-tahun awal. Syahua akhirnya pergi ke kota ke arah yang dia ingat. Di sisi jalan dia bertemu dengan seorang wanita tua berpakaian bagus, berjalan perlahan dengan kepala tertunduk. Setelah berhenti, nenek itu mengambil sebuah botol yang tergeletak di jalan. Syahua telah bekerja dengan ayahnya sejak dia masih kecil. Dia tahu bahwa itu adalah botol pestisida. Dia bertanya-tanya mengapa wanita tua yang memakai pakaian-pakaian yang bagus memungut botol di jalan. Ketika dia bingung, dia melihat nenek itu tiba-tiba membuka tutup botol itu dan hendak meminum cairan yang ada di dalamnya. Dan Syahua dengan cepat meraih botol itu dari tangan wanita itu. Syahua buru-buru berkata kepada wanita tua itu, "Nenek, ini pestisida. Bagaimana kamu bisa minum pestisida?" Wanita tua itu memandangnya dengan senyum konyol. Dan tiba-tiba wanita itu menarik dan memeluk Syahua. Cucu perempuanku yang cantik." Syahua kaget dan merasa heran dan berkata, "Nenek, kamu salah orang. Aku bukan cucumu." Syahua berpikir wanita tua ini mungkin memiliki gangguan mental dan dia pasti tersesat. Jadi dia bertanya kepada wanita tua itu, "Nenek, di mana rumahmu? Mengapa kamu sendirian di jalan?" Wanita tua itu hanya menyeringai dan terus berbicara dengan cucunya. Syahua ingin pergi, tetapi dia takut wanita tua itu akan mengambil sesuatu yang berbahaya untuk dimakan. Jadi dia memegang tangan wanita tua itu dan berjalan menuju kota. Mungkin dia bisa bertemu dengan kerabat yang sedang mencarinya. Hari sudah gelap ketika mereka memasuki kota dan menemukan kolong jembatan untuk istirahat. Wanita tua itu memeluk Syahua dengan erat, masih memanggil Syahua cucunya dari waktu ke waktu. Setelah lelah tertidur tanpa sadar, saat fajar, Syahua tiba-tiba melihat tanda di kalung wanita tua itu. Syahua tidak bisa mengenali kata-kata pada tanda itu, tetapi ketika dia melihat serangkaian angka pada tanda, dia tahu itu nomor telepon. Dia sangat yakin nomor ini milik keluarga wanita tua itu. Jadi Syahua membawa wanita tua itu sepanjang jalan dan bertanya kepada orang yang lewat tentang lokasi kantor polisi. Setelah menemukan kantor polisi, Syahua memberitahu polisi tentang masalah tersebut. 1 jam kemudian, sepasang suami istri bergegas ke kantor polisi. Diketahui bahwa mereka adalah putra dan menantu wanita tua itu. Keduanya memiliki bisnis. Wanita tua telah merawat putri mereka selama 8 tahun. Tapi putri mereka menderita penyakit mematikan 2 tahun lalu. Pengobatan gagal dan dia meninggal dunia. Nenek tidak dapat menerima atas kematian cucunya, jadi dia menjadi gila. Mereka sibuk dengan bisnis setiap hari dan tidak punya waktu untuk mengurus waktu tua itu. Wanita tua itu sendirian di rumah. Dia pernah tersesat sebelumnya dan butuh banyak usaha untuk menemukannya. Mereka takut bahwa wanita tua itu akan tersesat, jadi mereka menulis informasi kontak di kalungnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Syahua telah menyelamatkan ibu mereka, mereka sangat berterima kasih kepada Syahua. Saat mereka hendak keluar dari kantor polisi, mereka melihat bahwa Syahua sangat kotor dan tampak menyedihkan. Jadi mereka bertanya pada Syahua, apa yang terjadi? Syahua tidak bisa menahan tangis lagi dan dia menceritakan kisahnya sambil menangis. Setelah mendengarkan, kedua pasangan itu marah dan sedih. Bagaimana mungkin ada ibu tiri yang begitu kejam di dunia? Sungguh anak yang malang. Kedua pasangan melihat bahwa ibunya terus memegang tangan Syahua dan terus memanggilnya cucu. Setelah pasangan itu berdiskusi sebentar, mereka berkata kepada Syahua, "Nak, karena kamu tidak punya rumah, mengapa kamu tidak pulang bersama kami? Dan lihat,
ibuku yang berpikir bahwa kamu adalah cucunya. Mungkin jika kamu tinggal bersamanya, dia akan menjadi lebih baik. Kami akan memperlakukanmu dengan baik, menyalahkan kamu, dan tidak akan pernah membiarkan kamu menderita lagi. Shohua menangis dan berlutut di depan mereka, terus bersujud dan berterima kasih kepada mereka. Itu adalah cerita tentang gadis kecil diusir ibu tirinya dan bertemu nenek gila di pinggir jalan. Tunggu cerita-cerita lainnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.